Inilah deretan truk tronton yang membawa ratusan bal pakaian bekas yang menjadi barang bukti tindak pidana pencucian uang atau TPPU dan tindak pidana impor perdagangan pakaian bekas impor ilegal atau thrifting dari Korea Selatan. Kasus ini berhasil dibongkar Satuan Tugas Penegakan Hukum Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Dittipideksus Bareskrim Polri. Dari kasus ini, Dittipideksus Bareskrim Polri meringkus 2 orang penyelundup berinisial ZT dan SB. Ironisnya, kedua tersangka sudah melakukan penyelundupan pakaian bekas dari Korea Selatan sejak tahun 2021 setelah menjalin kerjasama dengan 2 orang WNA Korea Selatan berinisial KDS dan KIM. Sebelum mengungkap kasus ini, tim Satgas terlebih dulu melakukan pemetaan jaringan internasional penyelundupan pakaian bekas selama kurang lebih 2 bulan. Kegiatan impor ilegal barang bekas ini terbagi dalam sejumlah kelompok, mulai dari kelompok penjual di luar negeri atau supplier, kelompok transporter, kelompok penyedia jasa pembayaran, kelompok penampung atau penyimpan barang, serta kelompok pengedar atau penjual ke beberapa pasar modern, retail, toko, hingga online. Dari Korea Selatan, barang terlebih dulu dikirim ke Malaysia dengan tujuan akhir di Bali, yaitu gudang milik tersangka ZT dan SB yang berlokasi di Kabupaten Tabanan, Bali. Keuntungan penjualan barang ilegal kemudian dibelanjakan aset berupa tanah, bangunan, mobil, hingga memperbesar usaha transportasi bus antar kota, antar provinsi, dan toko pakaian milik kedua tersangka. Para tersangka menyamarkan beberapa transaksi menggunakan rekening atas nama orang lain, sehingga keuntungan dari penjualan barang ilegal sulit terdeteksi dan seolah-olah berasal dari hasil usaha bus dan toko. Modus operandi yang dilakukan para pelaku dengan menyamarkan asal-usul uang yang berasal dari tindak pidana dilakukan agar terlihat legal. Berdasarkan analisis transaksi keuangan oleh PPATK, total transaksi impor ilegal yang berlangsung sejak tahun 2021 hingga 2025 tersebut mencapai 665 miliar rupiah. Sementara nilai aset yang disita mencapai 22 miliar rupiah. Melakukan dugaan tindak pidana perdagangan berupa impor barang yang dilarang dalam bentuk pakaian bekas pakai atau yang tidak dalam keadaan baru dalam kurun waktu 2021 sampai dengan tahun 2025. Selain menyita bus antar kota dan antar provinsi, dari kasus ini petugas juga mengamankan sejumlah dokumen seperti Bill of Lading dari Korea ke Port Klang, Malaysia, surat jalan pengiriman bal pres ke Bali, pembukuan gudang milik ZT dan SB di Tabanan, serta dokumen pembayaran pembelian bus milik ZT. Kedua tersangka dijerat dengan pasal 111 Junto pasal 47 ayat 1 atau pasal 112 ayat 2 Junto pasal 51 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan pidana pencucian uang Junto pasal 64 KUHP. Atas dugaan tindak pidana pencucian uang terancam pidana penjara paling lama 20 tahun. Sementara atas dugaan pelanggaran ketentuan impor barang terancam pidana penjara paling lama 5 tahun. Laporan Alit Sidi dan Pasar, Garuda TV.